seperti itu. Ibu akan berarti kepada kita sudah tiba di tempat acara dan beliau akan langsung menuju. Bagus ya. Ya, pakai di belakang ya Pak ya. Di belakang. Mungkin di belakang dia di atas dulu. di Kota Waringin Timur beserta rombongan yang kami hormati Kepala SPD Kabupaten Kota Waringin Timur atau yang mewakili Bapak Ibu para petani cabai dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Laporan pelaksanaan demplot cabai rawit dan cabai merah keriting oleh kelompok tani Margomulyo Pasir Putih 18 Maret 2021. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur atau perwakilannya. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Pasir Putih. Yang kami hormati Bapak BPP PPL Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Tim Panah Merah, semua anggota kelompok tani Margomulyo, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menghadiri kegiatan panen perdana dalam kondisi sehat walafiat serta mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu saya yang hormati, pelaksanaan demplot cabai yang kami laksanakan ini diawali dengan adanya kegiatan survei ke lokasi kelompok kami pada awal tahun 2020 dan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang rencana pengembangan program klaster cabai yang akan dimulai dengan pelaksanaan proyek percontohan dan demplot. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, tim BI didampingi oleh PPL Kelurahan Pasir Putih Ibu Wagini serta sebanyak 19 anggota kelompok tani Margomulyo mengikuti kegiatan tersebut dan kami berkomitmen untuk melaksanakan proyek percontohan demplot yang akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Awalnya rencana pelaksanaan demplot akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020, namun tertunda hingga akhir tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang tidak mungkin kegiatan pembinaan dilakukan secara langsung. Dengan lamanya masa pandemi, kami
maka kami melanjutkan rencana semula meskipun pembinaan dilakukan secara online oleh Bank Indonesia melalui Zoom, merupakan kegiatan pelatihan di Dinas Pertanian serta pendampingan di lapangan melalui telepon dan WA. Melalui pelatihan kami dapat ilmu dan pemahaman baru terkait teknik budaya yang baik, dan itu kami terapkan di lokasi Demplot. Selain dukungan berupa pelatihan dan pendampingan, kami juga mendapat bantuan sarana prasarana produksi berupa benih, pupuk kandang, dolomit, pupuk SP46, NPK, Musa, serta beberapa bahan dan peralatan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan percontohan budidaya yang dengan mencontoh budidaya cabai yang kami dapatkan dari beberapa petani yang saya kenal, yaitu dengan aplikasi pupuk kandang yang sesuai, kapur dolomit, pupuk makro, mikro, serta teknik perawatan tanaman, pemupukan penyemprotan yang teratur, kami dapat memperoleh hasil budidaya dengan pertumbuhan yang sangat baik saat ini. Harapan menunggu usai pandemi dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan pekerjaan pengelolaan lahan tertunda, sehingga kami baru dapat melakukan tanaman cabai pada akhir Desember 2020. Hingga saat ini usai tanaman sudah sekitar 100 hari dan siap panen perdana. Selain pembinaan dan pendampingan secara tidak tatap muka langsung dari Bank Indonesia, kami juga mendapat dukungan dari semua anggota kelompok tani Margomulyo. Pembinaan dan masukan teknik budidaya dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur dan Panah Merah melalui beberapa kali kunjungan dan monitor langsung di lokasi Demplot. Memang kami akui pengembangan budidaya cabai di musim penghujan ini tantangannya sangat besar, di mana kami harus secara lebih intensif melakukan perawatan, mengontrol adanya hama penyakit, serta melakukan penyemprotan dan pemupukan secara rutin. Alhamdulillah, berkat dukungan dari Bank Indonesia, Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Panah Merah, serta anggota kelompok tani Margomulyo, kegiatan budidaya ini dapat berjalan dengan baik serta dengan hasil yang sangat baik. Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi dan contoh bagi petani lain. Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memberi bantuan guna pelaksanaan proyek percontohan di kelompok kami. Terima kasih juga kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah memberikan bantuan dan dukungan, serta juga tim Panah Merah yang juga memberikan saran dan masukan. Kami berharap agar program klaster cabai ini terus berlanjut. Bank Indonesia terus memberikan dukungan dan pembinaan diperluas dan lebih dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, sehingga semakin banyak kelompok tani yang dapat memanfaat programnya. Demikian laporan pelaksanaan Demplot cabai rawit dan cabai merah keriting ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Waringin Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Camat Mentaya Baru Ketapang, Bapak Lurah Pasir Putih, Kepala Bidang lingkup Dinas Pertanian, dan yang kami banggakan pengurus kelompok tani Margomulyo beserta seluruh anggota, dan yang kami banggakan hadirin yang bermulia yang hadir pada saat ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan dan waktu yang diberikan untuk kita dapat berkumpul pada pelaksanaan panen bersama Demplot yang kita hadapi pada saat ini. Dan yang kedua, terima kasih juga untuk kita semua
atas atensi, atas perhatian yang kita berikan pada saat ini untuk kemajuan kelompok tani Margomulyo di dalam budidaya tanaman lombok di Desa Pasir Putih ini. Nah, sebagaimana tadi diinformasikan, dan plot ini Ibu Wakil Bupati seluas 0,5 hektar adalah merupakan demplot kerjasama antara Bank Indonesia dengan Dinas Pertanian, dan ada juga pendamping yang ikut bersama di sini, produsen sarana produksi dan juga produsen benih, yaitu dari Panah Merah dan produsen sarana produksi DGW. Jadi ada dua pendamping di sini dari produsen dan sarana produksi. Kemudian dari Bank Indonesia mereka menyalurkan bantuan sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan dan benih. Sedangkan dari Dinas Pertanian sebagaimana disampaikan tadi telah menyampaikan bantuan juga atau dukungan berupa alat mesin pertanian seperti hand traktor dan kultivator. Nah, tujuannya demplot ini Ibu Wakil Bupati, yang pertama tentu melatih dan memberi edukasi kepada petani tentang budidaya lombok yang benar seperti apa, baik itu lombok besar, lombok kecil, atau lombok rawi. Nah, yang kedua tujuannya yang tidak kalah penting adalah sebagaimana kita ketahui, lombok ini adalah salah satu komoditi yang mempengaruhi inflasi, Bu Wakil Bupati. Ya, yang mempengaruhi inflasi. Jadi inflasi ini kan sebagaimana kita ketahui adalah naiknya harga komoditi. Ya, dalam hal ini lombok. Ya, ada beberapa komoditi pertanian yang mempengaruhi inflasi, seperti lombok, bawang merah itu yang umum biasanya. Ya, ada beberapa jenis daging, kemudian beras. Nah, dalam hal ini kita ambil komoditi lombok. Nah, perlu kita pahami, kalau secara logika kenapa harga lombok itu kita atas-atasi, kan begitu ya? Apakah tidak dengan semakin naiknya harga lombok, ya tentunya petani akan semakin beruntung, kan begitu ya Wakil Bupati? Ya, dengan dari Bank Indonesia. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia selaku tim secara teknis dan BPS biasanya yang berkaitan dengan analisa indeks harga konsumen, inflasi, kiranya dapat juga diberi edukasi Pak terhadap petani gitu ya, sampai di mana harga lombok itu naik sehingga perlu kita kendalikan, kan begitu. Jadi bukan setiap naik harga lombok kendalikan, apabila petaninya beruntung, kan begitu. Nah, kalau secara teknis atau secara binaan, kalau kami Dinas Pertanian senang-senang aja harga komoditi pertanian tinggi seberapa ya, supaya sebesar mungkin beruntung. Tapi bukan begitu demikian, karena kita ini adalah NKRI, ya kan? Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ekonomi prinsip kita adalah ekonomi nasional, ekonomi demokrasi, kan begitu. Nah, jadi perlu dikendalikan inflasinya, gitu ya, harganya, gitu. Nah, kalau harga lombok itu belum mempengaruhi kemampuan atau inflasi, ya tentu tidak perlu kita kendalikan. Tetapi sampai tingkat berapa, gitu. Jadi perlu, tadi saya katakan, kita terbuka seberapa sih sebetulnya IHK itu, indeks harga konsumen itu, dan berapa harga lombok, ya kan, baru kita kendalikan, baru dikatakan indeks, baru dikatakan inflasi. Itu perlu kita lakukan edukasi terhadap petani juga, bahkan mungkin terhadap kami Dinas Pertanian, Pak, karena secara teknis itu, secara detail kita juga belum menguasai itu, karena itu bagiannya orang-orang ekonomi ya Pak ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau Bank Indonesia dengan Dinas Pertanian itu sudah berkecimpung di on-farm, di on-farm, di pertanaman ya, jadi di hulunya. Nah, sekarang yang menjadi masalah apabila kita sudah berkaitan atau berhadapan dengan produksi, biasanya masalah itu ada juga Pak dari Bank Indonesia di hilirnya. Jadi bukan hanya di hulu, di hilirnya itu salah satunya pasca panen, terima hasil, dan pemasaran. Nah, pemasaran ini biasanya berkaitan dengan harga, ya harga itu juga. Nah, bagaimana supaya petani itu sebetulnya secara teknis ya, secara agribisnis, bagaimana supaya petani itu tidak tertekan oleh harga dari tengkulak, sebetulnya harus kita lakukan yang pemasaran berkelompok itu tadi. Nah, pemasaran berkelompok itu seperti apa? Jadi lombok itu tidak dibeli secara langsung oleh tengkulak, dijual oleh kelompok itu sendiri. Nah, tentu harus ada wadahnya.
di mana petani itu menjual. Nah, wadah di mana petani itu menjual, itulah yang kita sebut dengan STA, subterminal agribisnis. Nah, jadi nanti si petani atau kelompok tani yang menjual kelompoknya di situ, sehingga petani semua bukan hanya menerima harga, tetapi dia bukan hanya menerima harga, tetapi dia menentukan harga komoditinya sendiri, atau yang lazim kita sebut petani tidak lagi menjadi price taker, penerima harga, tetapi price maker, pembuat harga. Bapak yang punya produk, masa orang yang menentukan? Nah, sekarang aku ini siapa yang menentukan harganya? Bapak-bapak atau produsen? Oh, kenapa Lombok nggak bisa seperti itu? Kan, nah, bisa kita lakukan dengan pemasaran berkelompok tadi, bentuk suatu STA atau subterminal agribisnis, dan STA pada akhirnya nanti akan menjadi pasar tani. Bisa kita lakukan pasar tani. Jadi pasar tani ini seluruh petani berkumpul di situ, apakah sayur, macam-macam sayur, apakah buah, ya kan, termasuk kelompok di situ nanti berjualan, ya. Dan kita tentukan harinya, mungkin 3 kali seminggu, ya kan, atau 2 kali seminggu. Nah, untuk ini Ibu Wakil Bupati perlu dukungan dari pemerintah daerah barangkali untuk memfasilitasi kelompok barangkali di lahan, Bu, untuk mendirikan STA tadi. Nah, atau di modal, ya, bantuan sosial dalam bentuk dana untuk memodali sekelompok ini tadi agar bisa mengokok produksi itu. Jadi bukan tengkulak lagi mengokok. Kalaupun tengkulak yang membeli sudah dari kelompok dengan harga yang sudah ditentukan oleh kelompok itu sendiri tadi. Jadi petani itu sebagai price maker, pembuat harga. Nah, kemudian yang berikutnya masalah pasca panen. Kalau dulu Pak Kepala BI di Kota Besi, BI sudah mendirikan unit pasca panen pengolahan hasil bawang. Ada, saya ingat, bawang kira-kira 4 tahun yang lewat. Itu dalam bentuk Pak Min, ya Pak Rudi, dalam bentuk rumah pengering bawang merah. Itu dari BI dulu, saya ingat itu. Nah, sekarang barangkali BI juga bisa untuk berikutnya lagi berkontribusi untuk di pasca panennya, atau mungkin di pasca panen dan pengolahan hasil lagi mungkin berkontribusi di sana. Jadi bukan hanya di on-farm tadi, di hilirnya juga kita harapkan. Dan yang selanjutnya dan barangkali yang terakhir, kami juga berharap Pak dari BI, ini kan masih demplot ya, kalau bisa berlanjut Pak kedem area, barangkali kedem farm. Tentunya kan luasan lebih tinggi lagi. Demplot paling kecil, lalu dem area, baru dem farm. Itu urutan namanya. Barangkali pertama yang terakhir, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, dan harapan kita semua dan juga petani, dan kami di sini mewakili aspirasi dari petani, dukungan dari pemerintah daerah tadi, Bu Wakil Bupati, tentang pembentukan STA. Nanti bisa kita sampaikan proposalnya, lokasinya, barangkali ada perlu bangunan gitu untuk berlanjutnya kegiatan yang kita hadapi pada saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin Bapak Saudara Bupati dan berdiri di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya. Ini hujannya rahmat dari Allah. Alhamdulillah, hingga saat ini kita diberikan kesehatan yang sempurna dan dapat berkumpul di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan hingga akhir. Yang kami hormati Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Ibu Irawati SPD, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur atau yang mewakili Camat Mentawa Baru, Ketapang, Bapak
Tukimin SH Kelurahan Pasir Putih hadir ya. Bapak Supriyadi SC Kepala Balai Pemilu Pertanian, Bapak Supati SP hadir ya. Petugas penyuluh lapangan Ibu Wagini tadi ada. Semua perwakilan penyelidik PT Tanah Merah, Bapak Tatang, tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani Margomulyo Kelurahan Pasir Putih, serta hadirin yang berbahagia. Ibu Bupati, dalam kesempatan ini kami dari Bank Indonesia, atau sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya, supaya kenal, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Rihando. Saya alhamdulillah dipercayakan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk menjadi Kepala Bank Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi di Palangkaraya. Saya sejak Juli 2019 sudah bertugas di Palangkaraya. Wakil Bupati Ibu Irawati yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral ya, itu memiliki tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, seperti disampaikan Bapak dari Pertanian tadi. Dalam mencapai stabilitas nilai rupiah ini, kenapa stabilitas ini perlu kita pelihara dan kita capai? Itu untuk menjaga kemampuan membeli atau kemampuan daya beli masyarakat. Kalau nilai rupiah itu tidak stabil, daya beli masyarakat itu menjadi anjlok. Harga-harga menjadi mahal, kemampuan beli masyarakat menjadi turun, dan kemiskinan akan meningkat. Itu intinya. Selanjutnya, sebagai upaya untuk menjalankan amanah itu tadi, stabilitas nilai rupiah tadi terhadap barang dan jasa, itu harga ya, kami dari Bank Indonesia melakukan inovasi ya, inovasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini dengan pemerintah daerah Kota Waringin Timur dan pemerintah kota, kabupaten lainnya, seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu melalui tim pengendalian inflasi daerah namanya TPID. Ya, itu adalah tim ya, itu dari seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi koordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka menstabilkan nilai rupiah tadi, menstabilkan harga, menstabilkan inflasi. Seperti Bapak sampaikan tadi, kenapa kalau kami di kelompok tani ya justru kami senang harga naik. Ya, harga cabai naik kita senang, tapi kita mau beli harga yang lain juga mahal. Kita katakanlah jual cabai 100.000 1 kilo, tapi kita membeli ikan juga mahal juga, artinya tidak ada harganya. Kita tidak melarang ini naik, tapi stabil harganya Pak. Jadi inflasi itu adalah kenaikan atau kenaikan harga suatu barang yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat secara terus-menerus dalam waktu lama. Itu arti inflasi. Nah, ini yang perlu kita kendalikan supaya dia tidak naik terus-menerus sehingga daya beli masyarakat itu menjadi berkurang. Jadi satu sisi kita harus mempertahankan kemampuan beli dari masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita tahu sejak pandemi COVID ini ya, sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi sejak Maret kalau salah 2020 ya, ekonomi kita menjadi terpuruk karena gerak kita untuk berbisnis, untuk berkebun menjadi terbatas. Itu dari hampir seluruh lapisan masyarakat itu menjadi terkena dampak COVID-19 itu. Kami dari Bank Indonesia berupaya ya untuk mendorong integrasi ekonomi, karena tadi integrasi ekonomi itu secara langsung ya, dan sekarang kita mencoba untuk tidak langsung bagaimana kita tetap ekonomi itu terjalan. Yang tadi sampaikan Bapak, kita tidak lagi melakukan tatap muka, tidak lagi ketemu langsung untuk memberikan pelatihan-pelatihan, bisa dengan digital atau Zoom tadi ya. Dan itu terus kita lakukan meskipun di tengah masa pandemi. Bapak Ibu sekalian dan Ibu Wakil Bupati yang kami hormati, ada hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa
kami dari Bank Indonesia sudah sejak beberapa tahun yang lalu kita ingin menggalakkan elektronifikasi. Elektronifikasi ini adalah transaksi ya tidak bukan secara tunai. Yang tadinya dengan tunai, sekarang kita beralih kepada transaksi secara non tunai. Yang kami sangat harapkan dan kami dorong dan kami selama ini berkoordinasi untuk meningkatkan elektronifikasi transaksi yang ada di Pemda seluruh Indonesia. Dan ini pun sudah ada kepresnya bahwa setiap transaksi Pemda maupun di pemerintah pusat harus dilakukan secara elektronifikasi. Alhamdulillah dan sudah mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia. Dan ini terus kami galakkan dan kami dukung implementasinya di daerah. Tadi terkait dengan permintaan Bapak tidak hanya di hulu dong mengenai capek ini juga di hilir gitu kan. Nah, kami sampaikan bahwa kami di Bank Indonesia juga sekarang ini Ibu Wakil Bupati sudah membangun web UMKM. Jadi nanti teman-teman UMKM, teman-teman petani itu bisa memasarkan produknya di website. Sehingga dia bisa menentukan harga. Harga itu dari pembeli pertama, bukan dari apa Bapak bilang tadi, tengkulak ya. Tidak dari tengkulak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menentukan harganya. Jadi kami sedang membangun sekarang di Kalimantan Tengah ini bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi. Nanti kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa kita upload produk-produknya di web itu dan bisa bertransaksi di situ. Dan transaksinya pun non tunai. Bapak ada di Sampit, tapi pembelinya ada di Palangkaraya. Bisa non tunai, tinggal dikirim barangnya, dia bayar secara non tunai. Dan harga Bapak yang menentukan. Harga dari pembeli pertama. Itu sedang kita bangun sekarang. Mohon doanya dan mohon dukungannya, mudah-mudahan ini bisa lekas terrealisir. Wakil Bupati Ibu Irawati yang kami hormati dan hadirin berbahagia, sesuai dengan laporan tim kami dari Bank Indonesia melihat kondisi di lapangan saat ini, perkembangan Demplot budidaya ini, ya kami sangat bahagia tentunya ya, sangat berbahagia alhamdulillah atas berkah dan rahmat Allah. Luar biasa tadi kami melihat hasilnya, buahnya besar-besar ya. Dan kita tahu bahwa produksi sentra-sentra cabai yang ada di Pulau Jawa, kita tahu bahwa saat ini itu ada yang kena serangan hama, ya kan, penyakit dan bahkan gagal panen. Alhamdulillah di daerah kita sini, kalau saya lihat tadi hasilnya luar biasa. Saya susah untuk mengatakan bagaimana hasilnya ini gitu. Ini luar biasa hasilnya. Alhamdulillah, bismillah. Ya, tentu harus kita syukuri kondisi ini. Dari tadi saya dapat informasi juga bahwa luas lahannya 1,5 hektar Bapak ya. Dan sekitar 12.000 batang ya, 12.000 batang pohon ya. Alhamdulillah kalau kita perkirakan tadi informasi yang kami peroleh, satu batang itu bisa produksi 1 kilo Pak ya. Artinya petani kita bisa nanti insya Allah mudah-mudahan bisa panen sekitar 12 ton dalam 1,5 hektar ini, mudah-mudahan. Kita harapkan memang nanti harganya pun bisa terkendali baik gitu ya. Bukannya inflasi, bukan harga tinggi tidak boleh Pak, tapi melonjaknya itu harus kita kendalikan. Kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Wakil Bupati, Ibu Irawati SPD yang saya hormati dan hadirin berbahagia, tentunya keberhasilan Demplot ini yang ingin kami sampaikan ya, ini tidak terlepas dari dukungan ya mitra kerja kami, pertama dari Dinas Pertanian Bapak ya, Pertanian Kabupaten Pekalongan Timur dan jajarannya, kemudian juga secara rutin memberikan masukan ya, kunjungan ke lapangan kepada petani dan pembinaan secara berkala ya, secara gratis ya. Alhamdulillah, terima kasih dari pertanian Ibu Bupati, itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian juga keberhasilan ini juga tentunya didukung oleh pemilihan benih yang bagus ya, bibit unggul dari PT Panah Merah ya. Ya, sesuai dengan kondisi tanah dan cuaca, walaupun hujan namun produksinya tetap. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini juga tentunya kami ingin menyampaikan apresiasi kami tadi ya kepada PT Panah Merah tadi ya, yang telah memberikan bibit cabai yang bagus ya, dan sekaligus pendampingan yang diberikan ke lapangan itu gratis juga, dan pembinaan kepada kelompok tani Margomulyo. Kelompok tani Margomulyo ya. Kami doakan semoga kelompok tani Margomulyo tetap solid ya, bisa berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Amin. Tadi kami catat juga dari Bapak Wakil dari Dinas Pertanian, tidak hanya Demplot tapi dem-dem yang lainnya gitu ya.
Insya Allah Bapak, insya Allah kami siap mendukung ya untuk keberhasilan petani kita, UMKM kita, dan pada akhirnya kita harapkan kesejahteraan meningkat dan Indonesia pun menjadi lebih sejahtera. Itu yang kami harapkan. Dengan adanya contoh keberhasilan budidaya ini, kami harapkan nanti tentunya walaupun di musim penghujan ya, namun kita tetap bisa panen. Insya Allah mudah-mudahan kami berharap juga dapat direplikasikan Bapak, direplikasikan untuk kelompok tani lainnya tentunya nanti. Kita berbagi ilmu sehingga tidak hanya kita yang menikmati, tapi kita harapkan rekan-rekan kita yang lain juga turut menikmati kesuksesan yang kita capai saat ini. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati, Ibu Mirawati SPD Kota Waringin Timur, dan Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili beserta jajarannya yang tentunya telah memberikan dukungan yang penuh atas keberhasilan ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat, kelompok tani Margomulyo, dan berpartisipasi aktif dan pelaksanaan dekor ini sehingga berhasil dengan baik. Semoga Allah memberkahi kita semua. Demikian demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin gak? Sudah nggak kita yuk? Lanjut. Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur, yang saya hormati Kepala Bank Indonesia cabang Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Rihando. Saya sudah tulis Pak, harinya hujan basah hilang. Yang saya hormati Bapak Camat Mentawa Baru Ketapang, yang saya hormati Bapak Lurah Mentawa Baru Ketapang, sini Pak. Yang saya hormati tim pres yang hari ini hadir, hujan juga latihan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, kelompok tani Margomulyo, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama dengan ketulusan dan kerendahan hati memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka panen perdana deplot cabai di Poktan Margomulyo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Hadirin yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kepada jajaran Bank Indonesia yang telah mempercayakan kegiatan deplot cabai di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Tanaman cabai merupakan salah satu komoditi hortikultura musiman yang idealnya ditanam di akhir musim hujan biasanya Pak, dan saat musim hujan untuk lahan tegalan. Pak Agus Suyatno sebagai petani yang melaksanakan deplot ini merupakan aset sumber daya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur, karena walaupun di satu sisi memperoleh bantuan sarana dan prasarana dari Bank Indonesia, di sisi lainnya juga dituntut untuk mengusahakan semaksimal mungkin supaya tanaman cabainya berhasil panen. Selamat Bapak. Dengan didampingi penyuluh pertanian di Kelurahan Pasir Putih, Ibu Wagini. Ibu Wagini yang mana ya? Oh ya, siap Ibu. Alhamdulillah. Dan anggota kelompok Margomulyo lainnya bersinergi untuk mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai ini. Hadirin yang saya hormati, dengan panen perdana deplot cabai ini saya harapkan akan memotivasi petani lainnya untuk lebih giat dalam bercocok tanam, menyumbang menurunkan laju inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, meningkatkan kesejahteraan petani. Hadirin yang saya hormati, kedepannya diharapkan kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan meningkat, karena selain deplot mungkin dengan teknologi pengolahan air Bapak, pembangunan embung reservoir di sentra-sentra produksi, yaitu dengan menampung air saat musim hujan dan dimanfaatkan saat musim kemarau, sangat membantu keberhasilan dalam bercocok tanam
sehingga berkelanjutan usaha tani akan lebih stabil dan pertumbuhan ekonomi petani akan meningkat. Amin. Mengingat saat ini pandemi COVID-19 belum menunjukkan peningkatan keberhasilan yang pasti, maka sektor pertanian merupakan sektor andalan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk menjaga kestabilan pangan. Dengan menjaga kestabilan pangan, diharapkan perekonomian dan keamanan masyarakat akan stabil juga. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas ini dipimpin Pak Agus ya, yang mana hasil panennya alhamdulillah hari ini mendahan berkah dan membawa kesejahteraan bagi para petani dan akan memotivasi petani-petani lainnya. Mohon maaf Bapak Kepala Dinas atau pertanian atau yang mewakili, kemarin setelah saya melakukan panen sayur gitu ya, panen sayur kacang, karena setiap kegiatan pasti saya akan melaporkan kegiatan saya kepada atasan saya, yaitu Pak Bupati Kota Waringin Timur, dan saya juga sudah melaporkan masalah subterminal agrobisnis yang kita bicarakan kemarin. Beliau sangat menyambut baik, dalam artian nanti kita akan rapatkan Ibu, paling tidak Ibu nanti yang pimpin, bilang beliau nanti apakah per kecamatan atau per kabupaten nanti tempatnya, tadi beliau seperti itu. Bagus lagi, tadi Bapak sudah bilang akan mengirim proposal atau gimana, jadi untuk saya nantinya agar Pak Bupati lebih cepat menindaklanjuti karena beliau sebagai pengambil kebijakan Bapak. Tetapi sebenarnya tadi sudah bagus, tadi ada inflasi masalah harga cabai, karena kalau harga cabai kita bisa stabil, istilahnya bisa apalagi murah, itu akan cepat lakunya Pak daripada harga larang. Tadi kan dibilang harga larang, memang petani ya senang larang, tetapi larang dia ibu-ibu tuh Pak pelit, dia tidak akan mau beli kalau larang. Tapi kalau murah maka akan lebih cepat lagi lakunya, lebih ini ya. Cuma intinya Pak ya, alhamdulillah tadi terima kasih banyak kepada Bapak Rehando yaitu Bapak Perwakilan BI. Semoga nanti ke depan tadi sudah kita sampaikan, jadi bisa berkolaborasi lagi yaitu di bidang-bidang lain, karena kami pada saat ini sangat terbantukan Bapak, karena pada saat pandemi seperti ini di mana adanya rekobasi anggaran untuk pemerintah itu sendiri, sehingga berpengaruh pada layanan dan perhatian kepada apalagi pada masyarakat para petani. Jadi kami sangat terbantukan. Terima kasih Bapak. Demikian sambutan saya pada acara panen perdana ini. Deplot Cabai Kelompok Tani Margomulyo khususnya dan petani Kota Waringin Timur pada umumnya. Semoga kesejahteraan petani lebih meningkat. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kota Waringin Timur, Haji Haliki Nur SHMM. Ini kan cukup sukses Pak. Ya, cabainya besar selainnya Pak. Kalau di Palangkaraya ini baru pertama Pak ya. Kalau barangnya sudah agak lama coba di BI. Gimana Pak untuk permohonan mereka supaya dikembangkan selain di sini Pak? Itu BI membantu lagi gimana? Jadi prinsipnya kami dari Bank Indonesia, ya salah satu tugas kami itu di bidang UMKM. Jadi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Tentunya kami berharap sebelum kami bina itu terhadap kelompok-kelompok supaya kita mudah berkoordinasi, mudah kita kembangkan. Nah, ini kami lakukan tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi di seluruh Indonesia. Bank Indonesia concern untuk mendukung pengembangan UMKM. Apa yang kami dapat berikan, itu banyak hal yang dapat kami berikan untuk meningkatkan UMKM ini. Pertama dari segi pengetahuannya. Pengetahuan dari UMKM maupun petani kita berikan. Jadi sebelum itu kita berikan pengetahuan dulu, skill bagaimana kalau di bidang cabai, bagaimana mengelola cabai, bibitnya bagaimana, menanamnya bagaimana, memeliharanya bagaimana, memupuk dan memanen, dan terakhir memasarkannya bagaimana. Itu kami berikan kepada UMKM kita, kepada petani. Nah itu dari segi yang dapat kami berikan, dan tentunya kami konsen tidak hanya di cabai. Seluruh sektor usaha produksi dari masyarakat, dari UMKM siap mendukung. Intinya kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Toh pada akhirnya ketika masyarakat satu tempat sejahtera, tempat lain sejahtera, kita harapkan Indonesia juga menjadi sejahtera. Pak, kalau melihat hasil ini Pak, gimana Pak komentar Bapak Pak? Hasil yang percontohan. Kalau kami melihat hasil ini, alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat ini luar biasa, buahnya besar, ya, dan panjang-panjang kalau cabai merahnya.
satu pohon itu bisa banyak begitu. Kami berharap ini Tidak ada hama, Pak. tidak ada hama ya, dan di saat musim hujan ini kita tahu di daerah lain itu pada busuk buahnya. Alhamdulillah di sini ya di samping bibitnya unggul ya, kemudian penyuluhan oleh PPL ya, PPL gitu ya, dan pemupukan dan ada juga racunnya gitu ya, kita beri pada saat yang tepat dengan metode yang tepat, alhamdulillah hasilnya menjadi bagus. Ini luar biasa nih, setengah hektar kalau sejak tadi itu bisa 12 ton katanya, itu luar biasa. Apalagi di saat ini kondisi cabai mahal gitu ya. Bukan tidak boleh mahal seperti tadi ya, mahal itu boleh silakan, tapi tidak bergejolak ya. Pak, selain di Kotim, Pak, di mana Pak yang untuk pengembangan cabai dari BI? Cabai kalau di Kalteng ini kami sudah mengembangkannya di Kapuas ya. Ada juga kelompok tani di sana. Begini juga ya Kapuas. Di Kota Waringin Barat kalau tidak salah ya, tidak hanya cabai tapi ada bawang merah di Barito Utara ya, kemudian ada peternakan sapi juga di Kota Waringin Barat. Jadi banyak sektor, ada peternakan, ada pertanian gitu. Pak, ini untuk mengendali inflasi juga kan nih Pak ya? Termasuk salah satu mendukung tugas Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan inflasi. Kita tahu bahwa di daerah kami bekerjasama berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi daerah, namanya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ini salah satunya. Salah satunya. Iya, terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya. Ini kita panen perdana rawita. Ya. Khususnya hari ini tepat 105 ya Mas Agus ya? Ya, kurang lebih 105. 105 dan ini ada rawita dan varietas X ya, untuk sebagai pembanding. Ya. Selama ini gimana nih Mas Agus rasanya dan untuk perawatannya rawita ini gimana nih Mas Agus? Ya, alhamdulillah dengan hasilnya yang ekstrim kayak gini, cuacanya alhamdulillah bisa panen sampai hari ini lah. Kita jos ya. Ya. Pemasaran bagaimana? Pemasaran lebih bagus karena sistem lokal, kayak buah lokal. Ada selisih harga? Ya, selisih harga, ya lain pasti. Berapa Selisihnya 10.000 pasti, 15. Ya. Untuk yang tipe X seperti ini selisihnya 10.000 Ya. dengan ini ya Mas ya? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Iya. Oke. Dari maaf nih Mas Agus, dari umur 75 hari yang waktu kita metik pertama sampai dengan 105 sekarang udah berapa totalnya didapatkan rawita ini Mas? Kurang lebih kemarin tuh hampir 2 kintal. 2 kintal lebih. Ya. Untuk varietas X-nya? X-nya sekitar 25 sampai 30-an. Oh, 25 sampai dengan 30 kilo ya Pak ya? Oh, berarti cukup jauh nih Pak hasilnya ya Pak ya? Padahal populasinya lebih banyak yang X ya? Walaupun dia tipenya klaster seperti ini yang terlihat banyak, tapi dengan rawita ini masih kalah jauh produksinya ya Pak ya? Itu. Produksinya beratnya itulah yang umur panennya bagaimana? umur panennya hampir sama Pak, hampir sama, tapi produksinya lebih banyak yang rawita. Pemasarannya lebih lebih enak ya Pak ya? Karena sistem buahnya kan kayak buah lokal. Persis lokal gini ya Pak ya? Tipe lokal ya, tipe lokal. Ketahanannya buah, daya simpannya alhamdulillah cukup bagus ini. Kemarin ada yang beli seminggu ditahan masih belum ada yang lonyot ya Pak ya? Bisa jalan. Itu dibiarin bukan di dalam kulkas, dibiarin terbuka ya Pak? Terbuka. Kemarin telepon di saya itu seminggu masih bagus. Iya. Bukan dalam kulkas itu, dibiarin aja. Dibiarin di udara terbuka ya Pak ya? Oke. Itu Rawita Ya. Untuk ketahanan sampai sekarang ini alhamdulillah cukup baik. Ya terkendali lah, walaupun cuacanya kayak gini ya harus ekstra intinya. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada satu pun ya. Alhamdulillah ya. Walaupun juga cuaca ini hujan ini gitu. Berarti sesuai dengan slogannya tahan patah ya Pak ya? Sesuai ya. Alhamdulillah. Rawita tipe lokal. Iya, cabai tipe lokal. Hibrida. Hibrida. Ini kan dari
Ini kan berdampingan nih Mas Agus ya, dengan tipe X dari produsen sebelah. Dari ketahanan penyakitnya tadi Mas Agus, untuk yang pertama kali terkena memang dari cuaca yang begini, yang tipe X apa yang Rawita? Yang terserang dulu Tipe X ya? ya, terutama di daun. Di daun ya Mas Agus ya? Di daun kalah dia. Oke. Karena jamurnya lebih daun dari tipe X. Oke, mungkin ini aja Mas Agus. Terima kasih banyak udah memberikan masukan dan juga ini ya, alhamdulillah lah, semoga bisa sukses. Amin. Terus lah, dan terus memakai Rawita. Ya, insya Allah bisa. Terima kasih banyak Mas Agus. Nyamannya yang hijau, makan tahu mantah. Tahu Sumedang lewat kan Bu? Atau Sumedang lewat kan? Aduh. Karena di laun buka puasa lah. Keringat ke WA lah. Ada si itu. Sebenarnya WA aku tadi itu di mana aja? Dah loh. Ya. Nah, Pak, Mai. saya menyambal. Margomulyo Polri Jaya!